Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erva Trianmawanti, mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenak Angkatan 1 tahun 2021 dari Universitas Negeri Medan. Pada hari ini, Senin tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran bertempat di Madrasah Aliyah Pesantren Al-Amin Mojokerto di kelas 12 IS dengan materi neraca lajur. Berikut video pembelajaran uji kinerja saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran agar lebih berkah, kita berdoa dulu ya nak ya. Untuk ketua kelas silakan memimpin doanya terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengawali pelajaran pada hari ini, kita mulai dengan berdoa. Berdoa mulai. Bagaimana keadaannya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sebelum memulai pelajaran, Bu Erva absen dulu ya. Ada yang nggak masuk untuk hari ini? Oh, masuk semua lengkap ya ini berarti ya? Oke, alhamdulillah sehat semua. Jangan lupa bersyukur ya nak ya. Sebelum masuk ini tadi sudah cuci tangan? Ya, sip, pintar ya. Hari ini Bu Eva ingin mereview materi pertemuan sebelumnya ya, tentang jurnal penyesuaian. Ada yang masih ingat nggak fungsinya jurnal penyesuaian itu untuk apa? Saya Bu, Silakan. untuk menyesuaikan saldo akuntil dan nominal dan akan disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Oke, benar. Jadi kemarin kita belajar mengenai jurnal penyesuaian yang tujuannya itu adalah untuk menyesuaikan ya saldo yang ada di akun real sama akun nominal agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ya. Oke, sebelum Bu Erva masuk ke materi hari ini ya, Bu Erva ingin mengaitkan ya materi tersebut dengan keadaan yang ada di sekitar kita. Contohnya pada perusahaan. Apakah perusahaan itu memerlukan untuk mengetahui labanya berapa?
perlu untuk mendapatkan informasi tersebut harus membuat apa, Nak? Laporan keuangan. Nah, yang perlu dibuat untuk mendapatkan informasi tersebut perlu dibuat adanya laporan keuangan, ya kan? Lah, pada perusahaan besar, akun-akun yang terdapat di buku besar itu kan jumlahnya banyak, dan seperti perusahaan kecil, ya. Sehingga buku besar sebelum membuat laporan keuangan, untuk ketelitiannya perlu alat bantu yang berupa neraca lajur, ya. Lah, minggu lalu Berpa sudah meminta kalian untuk membaca materi hari ini, yaitu tentang neraca lajur. Ada yang tahu nggak neraca lajur itu apa? Saya Bu, Silakan. atas kerja yang berisi kolom-kolom atau lajur yang direncanakan secara khusus untuk menghimpun semua data-data akuntansi yang dibutuhkan dan digunakan oleh perusahaan pada saat akan menyusun laporan keuangan dengan cara sistematis. Oke, benar. Ada lagi? Saya Bu, Silakan. pada perusahaan skala kecil boleh tidak membuat neraca lajur karena akun-akun pada buku besar tidak seberapa banyak. Berbeda dengan perusahaan besar, karena akun-akun pada buku besar banyak, sebaiknya membuat neraca lajur untuk penelitian sebelum membuat laporan keuangan. Oke, betul ya. Ada lagi? Sudah ini nampaknya ya. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai neraca lajur, ya. Nih, ya. Kita akan belajar mengenai neraca lajur, ya. Kompetensi dasarnya 3.3 menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. 4.3 membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa, ya. Sementara indikator pencapaiannya, yang pertama menelaah pengertian neraca lajur perusahaan jasa. Ini yang kedua, menganalisis akun-akun yang masuk di dalam jurnal penyesuaian, laba rugi, bentar ya. Ini laba rugi dan neraca pada neraca lajur, ya. Yang ketiga, menyusun neraca lajur pada perusahaan jasa. Kemudian menyajikan neraca lajur pada perusahaan jasa. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama itu setelah mengamati video ini tadi, peserta didik mampu menelaah pengertian neraca lajur pada perusahaan jasa dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, peserta didik mampu menganalisis akun-akun yang masuk dalam jurnal penyesuaian laba rugi dan neraca pada neraca lajur dengan cermat. Yang ketiga, setelah berdiskusi, peserta didik mampu menyusun neraca lajur pada perusahaan dengan cermat, teliti, dan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi, peserta didik mampu menyajikan neraca lajur pada perusahaan jasa dengan cermat, teliti, dan benar. Ya, kata konsep ya untuk materi neraca lajur hari ini menyangkut yang pertama ada pengertian neraca lajur, yang kedua ada tujuan dari neraca lajur, ketiga ada fungsi neraca lajur, yang keempat ada bentuk neraca lajur, sementara yang kelima tahap penyusunan neraca lajur. Ya, agar lebih paham kita simak video berikut ya.
tadi ya, neraca lajur. Sekarang Bu Erva akan menampilkan video ya mengenai ini problem based learning-nya pada neraca lajur. Problem based learning kita hari ini adalah neraca lajur. Suatu pagi, Salon Abadi Jaya. Santi adalah akunting baru yang diminta membuat neraca lajur berdasarkan data neraca saldo dan jumlah penyesuaian yang dibuat akunting sebelumnya. Neraca lajur selesai, kemudian diserahkan kepada manajemen keuangan. Akhirnya dibahas. Namun dari neraca lajur tersebut ada beberapa kekeliruan, antaranya kolomnya masih kurang. Yang kedua, garis tulisan yang ada di laba bersih selisihnya berbeda. Karena banyak kekeliruan, akhirnya manajemen keuangan memutuskan untuk mengembalikan ke Santi untuk memperbaikinya. Neraca lajur pun dikembalikan kepada Santi untuk memperbaiki kekeliruannya. Namun, Santi mengalami kebingungan. Bantulah Santi untuk memecahkan masalah ini ya. Terima kasih. Oke, itu tadi ya, ada 2 video mengenai materi sama masalah yang harus kalian pecahkan. Dari video ini tadi, informasi apa Kak yang kalian dapatkan? Silakan. Neraca lajur itu mengucapkan penyelesaian laporan keuangan, meminimalisir kesalahan, meringkas dan mengelola informasi pada neraca saldo. Oke, ada lagi? Ya Bu, Silakan. sedikit juga proses sepertinya tolongnya dibuat nanti ada yang kurang yang ada di penyesuaian. Ada lagi? Saya Bu, Silakan. yang di barisan laba atau rugi itu kan seharusnya nominalnya sama, sedangkan yang dibuat Sandi itu berbeda. Oke, betul ya. Ada lagi? Sudah ya, nampaknya ya. Lah, dari video tadi kita sudah mendapat informasi. Tugas kalian di sini itu adalah memecahkan masalah yang dihadapi oleh Santi, yaitu untuk membuat neraca lajur ya. Kalian bentuk kelompok sesuai yang kemarin sudah kita bentuk kelompok-kelompoknya. Untuk LKPD-nya sebentar ya, LKPD yang data yang dikerjakan Santi tersebut sudah Bu Erva bagi di Google Classroom. Silakan masuk ke Google Classroom-nya masing-masing ya Nak ya. Lah, ini Bu Erva sudah bagikan ini LKPD-nya. Oke ya, sebentar masih loading ini. Ya, LKPD-nya seperti ini ya. Data yang terdapat tadi yang diberikan oleh akunting sebelumnya untuk disusun neraca lajurnya ini sudah ada ya. Datanya seperti ini. Nih datanya, ada neraca saldo sama ada penyesuaiannya. Lah, sementara yang dibuat Santi itu seperti ini. Jadi kalian nanti bisa melihat kesalahan Santinya di mana ya. Dari data ini tadi kalian diminta untuk membuat neraca lajur yang benar ya. Oke ya, dari LKPD ini tadi ya, kalian diskusikan, kalian pecahkan masalah ini. Kalian bisa untuk memecahkan masalah ini bisa membuka buku menggunakan literatur baik dari buku maupun bahan ajar yang sudah Bu Erva share di Google Classroom, bisa juga dari buku paket kalian. Ada pertanyaan? Angkat tangan. Bu, bolehkah kami mengakses informasi dari internet? Oke, boleh mengakses informasi dari internet asalkan yang berhubungan dengan materi neraca lajur. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ya, oke, silakan membentuk kelompoknya sesuai yang dibentuk kemarin.
Baik, selagi kalian berdiskusi, Bu Eva akan berkeliling untuk menilai ya. Apa dulu yang kita lakukan? Kita buat pelajaran dulu, sesuaikan dulu sepertinya. Ya, betul. Setelah itu baru bisa mengerjakan kolom yang baru kita neraca. Oke. Ini cara kondisi neraca saldo disesuaikan gimana? Jadi cara mengisi neraca saldo itu disesuaikan. Kita lihat dulu kolom neraca saldo dengan penyesuaian. Setelah itu kita masukkan neraca saldo disesuaikan apabila ada akun yang neraca saldo di kolom sesuai sementara penyesuaian. Oke, berarti kita buka. Kalau belah mana kita kurang, itu loh. Betul ya, benar. Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Neraca saldo disesuaikan pada kita isi. Sekarang kita analisis mana yang masuk jadi berapa inti dan mana yang masuk neraca. Kalau saja kalau merah di nomor ini sama dengan kalau yang mengajarkan ini materi persamaan secara nanti. Jadi yang ditaruh golongan berarti itu pendapat dan kebutuhan. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada? Sama yang seperti ini tadi. Hah? Sama ya? Oke. Tidak ada pertanyaan ini? Ya. Sudah sampai tahap mana ini, Nak? Kami menganalisis akun yang masuk baru ini dan neraca. Ada yang ditanyakan? Ya, Bu. Oke. Tahapan apa saja sih yang kalian lakukan untuk memecahkan masalahnya saat ini? Kami menganalisis kolom neraca saldo disesuaikan berdasarkan data yang ada pada kolom neraca saldo dan penyesuaian. Setelah itu kami menganalisis mana yang masuk laba rugi dan mana yang masuk neraca. Apabila jumlah sudah selisih semua, kita hitung selisih debit dan kreditnya yang ada pada laba rugi. Apabila jumlah kredit lebih besar daripada debit, berarti laba. Sedangkan di kolom neraca kita hitung selisih debit dan kreditnya. Apabila jumlah debit lebih besar daripada kredit, berarti kita laba. Oke, betul. Oke ya, ada yang ditanyakan ini? Tidak ya? Oke. Gimana anak-anak? Sudah selesai ini diskusinya? Sudah, Bu. Sudah. Siap presentasi ya? Ya. Oke, siap. Silakan kelompok 1 untuk maju presentasi dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan diskusi kami mengenai neraca saldo Salatiga. Dapat dilihat dari hasil analisis kami di total neraca saldo sebanyak 18.900, debit dan kreditnya juga 18.900, penyesuaian sebanyak 4.520.000, kreditnya juga 4.520.000. Di kolom neraca saldo disesuaikan totalnya sebesar 19.820.000 debit dan 19.820.000 kredit. Dan kita sudah menganalisis dan memasukkannya ke kolom apakah masuk kolom laba rugi ataupun neraca. Sebanyak debit 7.220.000, laba ruginya debit, kreditnya laba rugi sebesar 7.200.000. Neracanya debitnya 12.600.000, kreditnya 12.620.000. Dilihat dari sini, jika jumlah debit lebih besar di laba rugi maka rugi. Jika jika kreditnya lebih besar maka laba. Apakah ada yang ditanyakan? Saya bertanya. Kenapa kita perlu membuat neraca saldo disesuaikan jika tidak ada neraca saldo? Baik, apakah ada yang
Tidak lagi. Jangan bingung bagaimana cara untuk neraca saldo disesuaikan. Bisa dikeraskan dulu nak suaranya nak, biar yang lainnya juga dengar. Firman, silakan dikeraskan suaranya. Saya masih bingung bagaimana cara mengisi neraca saldo disesuaikan. Mungkin dari kelompok satu ada yang bisa membantu jawab. Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan dari yang pertama. Mengapa perlu neraca saldo disesuaikan? Dikarenakan forum yang berjudul neraca saldo belum mencerminkan kondisi saldo sebenarnya. Sebagai contoh, kita lihat di kolom neraca saldo yang perlengkapannya itu kan masih tertulis 1.500.000. Nah, itu berarti saldonya. Kemudian kita lihat lagi di kolom penyesuaian perlengkapan sehingga kredit yang sebesar 900.000. Sampai itu. Nah, itu menunjukkan perlengkapannya itu habis 900.000. Jadi perlengkapan yang tersisa itu 1.500.000 dikurangi 900.000 kemudian 600.000. Nah, itu nampak di neraca saldo disesuaikan, jadi neraca saldo disesuaikan mencerminkan saldo yang sebenarnya. Ya, Nah, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mengisi neraca saldo disesuaikan? Kita lihat kolom di neraca saldo dan penyelesaian. Setelah itu memasukkan di neraca saldo disesuaikan apabila ada akun yang di neraca saldo di kolom debit, sementara di penyelesaian debit berarti kita jumlah kolom 8, berarti kita kurang seperti yang perlengkapan tadi di kolom neraca saldo. Perlengkapan di debit 1.500.000, di kolom penyesuaian perlengkapan ada angka 900.000 di kredit. Maka debit ke kolom kredit kita kurangkan 1.500.000 dikurangi 900.000 setelah debit, karena di saldo yang debit lebih besar daripada kredit. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Ya, saya rasa tidak ada. Maka kami dari kelompok satu dari presentasi kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan buat kelompok satu. Selanjutnya kelompok dua, silakan nak presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan pemeriksaan kami. Saldo hingga neraca lanjut per 30 Desember 2020. Ya, dapat dilihat ini adalah hasil dari neraca saldo yang berjumlah 18.900 di kredit dan juga di debit 18.900, jadinya balance. Dan juga di jumlah penyesuaian sebesar 4.000, di kolom penyesuaian sebesar 4.520 di kredit dan debit. Setelah menghitung kolom neraca saldo dan penyesuaian, kami melanjutkan ke neraca saldo disesuaikan. Caranya dengan kalau debit ketemu kredit akan dikurangi, kalau debit ketemu kredit ditambah. Pertama, kas. Kasnya kan di neraca saldonya 2.800, sementara di penyesuaian ini langsung di kolom neraca saldo disesuaikannya itu langsung 2.800. Kalau yang di utang usaha itu sudah sama, 2.400 langsung dimasukkan. Nah, kalau yang di penetapan itu kan neraca saldonya 1.500. Kalau di penyesuaiannya itu kan masuk kredit 900, jadinya itu dikurangi 1.500 dikurangi 900. Yang baru itu setelah kita jumlah semua, karena baru dihitung yang pendapatan, yang beban sama yang pendapatan itu dijumlah semua, hasilnya itu 7.200 dan 7.220, dan yang terakhir itu dijumlah semua, hasilnya 7.800. Kalau yang baru jika untung yang dimasukkan ke debit, kalau yang neraca jika untung dimasukkan ke kredit. Ya, apa akan ditanyakan? Ya, itu di kolom yang di baris lab, di baris rugi, kolom laba rugi dan neraca. Ya, itu apa selisih angkanya tidak sama? Apa dari kelompok saya apa ada di sini? Ada dibuat sesi pertanyaan lagi untuk yang kedua. Lagi Azam. Iya. Saya bertanya. Kan saya bertanya dari apa? Untuk saya dan muka. Di neraca saldo itu sebenarnya kan debit, di neraca saldo itu kan saldonya debit. Sementara di penyesuaian kredit, di neraca saldo disesuaikan saldonya berasal dari penjumlahan neraca saldo dan penyesuaian. Sepemahaman saya, jika debit bertemu dengan kredit itu dikurangi. Terima kasih. Ya, Pak, yang 900 dari penyesuaian maksud saya. Ya, seperti ini teman-teman.
Saya akan menanggapi pertanyaan dari kedua teman saya. Mohon maaf, dikarenakan keterbatasan waktu, Bapak kami dalam mengucapkan kurang teliti. Memang benar pernyataan dari saudara Adam dan saudara Raka, bahwasanya akun sewa dibuka yang seharusnya angkanya yang muncul tidak disesuaikan, seharusnya dikurangi. Dengan adanya kesalahan menganalisis tadi berimbas pada sisi yang ada di dalam neraca maupun laba rugi. Angka yang tidak sama atau tidak balance. Kami akan membahas hasil studi kami. Terima kasih. Atas masukannya. Apa jembam dari ya kalau apa yang lagi? Kalau tidak ada, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya mana itu? Terima kasih buat kelompok 2 ya. Lanjut kelompok 3, siap ini? Oke, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan tentang jawaban kami. Di sini di neraca saldo debit dan kredit ditambah semua dan menghasilkan 18.900. Kemudian di jurnal penyesuaian sewa dibayar di muka 900 dan ditambahkan semua menjadi 4.520.000. Kemudian di neraca saldo disesuaikan debit dan kredit dari neraca saldo dan penyesuaian dikurangkan. Jadi di situ temannya kelengkapan 1.500.000 dikurangi 900 jadi 500 dan begitu seterusnya. Di laba rugi ini masuk rugi karena debit dan kredit lebih besar debit karena untuk memenuhi laba kreditnya harus lebih besar. Kalau di neraca yang lebih besar harus kredit. Maka dari itu ini baik ada yang ditanyakan Bagaimana kita mengetahui kalau kita rugi atau laba dengan melihat presentasinya tidak tersebut? baik pertanyaan kedua. Mengapa sasaran jumlah debit kredit di kolom neraca dan laba rugi tidak sama? Padahal di kolom neraca saldo penyesuaian dan neraca saldo disesuaikan debitnya tidak sama. Ada lagi? Baik, silakan dijawab. Pertama, kita baca kalau laba rugi. Kita lihat memang sudah bisa mengambil dengan silakan sudah tersebut kita itu selisih akan besar dan kreditnya. Apabila sudah ketemu, kita taruh di dalam buku dan taruh kredit yang jumlahnya sedikit. Sekalian jawaban nomor 2, apabila jumlahnya sedikit besar sedikit, maka kita mengalami laba. Karena dalam kolom laba rugi yang kredit adalah pendapatan, antara lain pendapatan lebih besar daripada beban. Berarti kita laba. Sekarang kita perhatikan yang kolom neraca. Jumlah beban dan kreditnya tidak sama. Seperti laba rugi kita hitung selisih, kita taruh saldo yang jumlahnya sedikit. Apabila sudah lebih besar daripada kredit, berarti kita laba. Kalau neraca yang kami buat itu berarti rugi karena kami lebih besar daripada beban. Baik, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangannya juga. Oke, dari diskusi kita hari ini, pembelajaran kita hari ini, sudah paham atau belum untuk materi neraca lajurnya? Sudah paham ya? Oke, alhamdulillah. Kira-kira kesimpulan apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini, Nak? Silakan. Neraca lajur adalah alat bantu untuk menyusun laporan keuangan. Oke, ada lagi? Silakan. Bentuk neraca lajur ada 8, 6, 8, 10, dan 12 kolom. Oke, benar. Ada lagi, Nak? Ya, silakan. Ada neraca lajur 10 kolom, ada neraca saldo, penyesuaian,
neraca saldo disesuaikan laba rugi dan neraca. Jika di kolom laba rugi kreditnya lebih besar, maka kita laba. Kalau di neraca debitnya lebih besar, maka kita laba. Oke, betul. Ada lagi? Oke ya, untuk kesimpulan hari ini, pembelajaran hari ini, yang pertama kita membahas tadi mengenai neraca lajur. Kenapa sih kita perlu membuat untuk neraca lajur? Nah, neraca lajur ini digunakan sebagai alat bantu untuk membuat laporan keuangan. Apakah neraca lajur itu harus ada pada sebuah perusahaan? Ya, neraca lajur ini tidak harus ada pada perusahaan. Jadi ini bukan komponennya laporan keuangan, hanya sekedar alat bantu ya untuk membuat laporan keuangan agar teliti. Karena pada perusahaan besar itu akun buku besarnya banyak, sehingga diperlukan namanya kertas kerja untuk membentuk tadi ya, untuk membantu itu tadi. Terus kemudian bentuk-bentuk kertas kerja itu ada 6 kolom, 8 kolom, ada 10 kolom, ada 12 kolom ya. Tampaknya untuk pelajaran hari ini anak-anak sudah paham. Untuk post-testnya kalian bisa masuk ke dalam Google Classroom ya. Bu Erva kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan soal yang ada di Google Form-nya. Sudah dibuka Google Classroom-nya? Untuk soalnya sudah nampak? Sudah? Oke. Cukup ya, ini waktunya 5 menit untuk mengerjakan 5 soal. Oke, cukup tampaknya. Soal post-test neraca lajurnya sudah nampak ya? Oke, nampak ya nak? Oke ya, silakan diklik linknya, silakan kalian kerjakan. Kasih waktu 5 menit. Waktu sudah berjalan 5 menit, sudah semua ini? Sudah, oke. Sekarang nilainya Bu Erva lihat dulu ya. Oke, kalau secara keseluruhan nilainya sudah di atas KKM ya, lebih banyak yang betul ya. Alhamdulillah untuk materi neraca lajur ini nilainya sudah di atas KKM semua. Insya Allah ini sudah mengerti dan paham ya. Oke. Untuk pembelajaran hari ini tentang neraca lajur nampaknya sudah. Untuk pertemuan minggu depan, Bu Erva minta kalian membaca mengenai laporan keuangan ya. Jadi minggu depan kita belajar mengenai laporan keuangan ya. Pesan Bu Erva, karena kondisi masih pandemi, minta tolong kalau kemana-mana pakai masker. Jangan lupa jaga jarak dan juga protokol kesehatan ya. Itu saja dari Bu Erva, dan itu saja juga pembelajaran hari ini. Untuk ketua kelas silakan menutup dengan doanya. Baik, baiklah teman-teman, kita ambil pelajaran pada ini dengan bacaan menjawab dan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani farzuqni ilayya inda ajali ilaihi wa la tumsini ya rabbal alamin. Oke, terima kasih untuk semangatnya hari ini ya nak ya. Bu Erva akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.